Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazil Nizam dari kelompok 1 akan memulai pembahasan mengenai grammar. Sebelum kita memulai pembahasan utamanya, saya ingin menjelaskan dulu mengenai latar belakang mengapa sih kita perlu mempelajari grammar. Jadi sebelum kita mempelajari pembahasan utamanya, kita perlu tahu dulu apa sih grammar. Kalau dalam teori bahasa formal, grammar ialah sekumpulan aturan matematis untuk membentuk string dalam sebuah bahasa yang mempunyai fungsi sebagai blueprint atau kerangka pembentuk. Peran utamanya yaitu untuk menentukan struktur dari sebuah bahasa dan juga menjadi jembatan antara bahasa manusia atau natural language dengan bahasa mesin. Hierarki dan penerapan pada dunia nyata. Hubungan dengan automatanya yaitu regular grammar dengan finite automata, context free grammar dengan push down automata. CFG itu lebih kuat daripada regular grammar karena memiliki memori yang terbatas. Contoh penerapannya bisa berupa komplikator, yaitu mengecek sintaks kode program, parsing, dan NLP atau Natural Language Processing, seperti memahami struktur kalimat manusia oleh AI. Definisi formalnya yaitu seperti pada nomor 1, didefinisikan dengan 4 tupel F, sigma, R, dan S. Dengan V, yaitu variables, sebuah simbol yang masih bisa diturunkan, biasanya huruf besar, seperti A, B, dan S besar. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan penulisan. Lalu sigma, yaitu sebagai simbol yang tidak bisa diturunkan lagi. Di sini seharusnya huruf kecil, yaitu A kecil, B kecil, 0, atau bisa juga 1. R sebagai production rules-nya, aturan penurunan, dan S start symbol, yaitu sebagai simbol awal yang dimulai penurunannya. Jadi biasanya kita bisa menyebut S juga sebagai initial state-nya. Jadi si state awal yang memulai sebelum kita menurunkan ke state-state lainnya. Lalu ada definisi context free grammar atau disebut juga biasanya dengan CFG. Nah, sebuah grammar itu bisa disebut CFG kalau memiliki aturan sebagai berikut. A besar menjadi A alfa, ini contohnya, bentuk contohnya dengan syarat utamanya. Di sebelah sisi kiri yaitu A besar harus berupa satu variabel non-terminal tunggal. Dan di sebelah kanannya yaitu si alfanya itu bisa berupa gabungan terminal dan non-terminal yang sudah saya bahas sebelumnya. Kenapa sih kok disebut bebas konteks atau konteks free? Karena penggantian variabel A-nya tidak peduli apa yang ada di sebelah kiri atau kanannya. Jadi antar konteksnya itu tidak saling berpengaruh. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Lintang Aulia Nur Aini dengan digit NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penurunan kalimat dalam bahasa Jepang. Kita akan belajar terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari derivasi atau penurunan itu sendiri. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa grammar itu pasti punya VT dan juga S dan juga T. Yang dimana derivasi itu merupakan proses membentuk string terminal dari simbol awal atau S dengan aturan-aturan produksi tertentu. Nah, satu string terminal ini bisa punya lebih dari satu cara derivasi. Salah satu cara derivasi ada 3 representasi terpenting, yaitu ada penurunan paling kiri atau bisa disebut leftmost derivation, ada penurunan paling kanan atau rightmost derivation, dan pohon derivasi atau parse tree. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai leftmost derivation.
Nah, sebenarnya level derivation itu apa sih? Nah, level derivation merupakan penurunan yang dimana di setiap langkahnya non-terminal paling kiri selalu diturunkan terlebih dahulu. Nah, penurunan ini juga harus konsisten, teman-teman. Karena setiap kali pilih non-terminal, kita harus selalu memilih yang paling kiri terlebih dahulu untuk derivation, leftmost derivation ini. Nah, biasanya dipakai di parser top-down, misalnya LL parser, dengan bentuk umum S, lalu diturunkan menjadi alpha 1 ke alpha 2, dan baru ke string terminalnya. Sebenarnya bentuk umumnya ini akan sama dengan rightmost derivation, namun di sini kita yang paling penting adalah ketika ingin menurunkan non-terminal paling kiri selalu diturunkan terlebih dahulu. Ini contoh diagram S. Yang bukan bisa menjadi A, F, juga B. Paling kiri string AB. Jadi harus melihat kiri dulu S, S, yang kanan baru mengikuti, ini yang membentuk AB. Keterangannya di setiap langkah yang diturunkan selalu simbol S paling kiri, karena namanya harus derivation. Jadi kalau harus derivation ini paling kiri dulu. Next, untuk penurun paling kanan tentunya adalah kebalikannya atau rightmost derivation. Nah, kalau tadi paling kiri di setiap langkah paling kanan ini kita menggunakan jadi juga konsisten dipakai di parser bottom up, misalnya tapi dalam bentuk rightmost derivation ini. Umumnya yang sudah saya diberikan di atas mana, diturunkan menjadi aku, diturunkan beta dua maksimal. Namun yang paling membedakan adalah ketika kita lihat contoh langsungnya. Sini dengan korelasi ini yang diberikan sama S dengan diturunkan ke AB, KS lalu diturunkan ke B. Nanti kalau kita coba di sini, kita lihat tekanan dulu di sini S-nya, ya. Lalu kita berubah di AB. Nah, hasilnya akan tetap sama AAB, namun cara penurunannya kita lihat dari kanan atau kiri terlebih dahulu. Nah, ini bukan stepnya, tapi cara berpikirnya selalu dipilih dari non-terminal yang paling kanan. Nah, kita akan melihat perbandingan leftmost dan direct derivation. Kalau direct most meskipun sama, nanti yang berbeda. Seperti proses untuk menuju ke terminal itu akan berbeda. Duanya tetap sama. Nah, derivasi yang berbeda bisa menunjukkan struktur sintaks yang berbeda. Ini akan terkait dengan asosiatif atau ambiguitas. Kita akan membahas asosiatif dan ambiguitas ke pastry. Nah, sebenarnya apa sih itu pastry? Pastry itu merupakan representasi dari proses derivasi. Jadi seperti namanya tree, kita akan punya root atau akar yang merupakan simbol awal atau S-nya. Nah, tiap not non terminal ini punya anak-anak sesuai aturan produksi yang dipakai. Jadi biasanya kalau pastry itu akan ada aturan produksi di setiap soalnya. Nah, kita tidak tulis seperti kalau pohon kita tetap punya daun itu dinamakan simbol akhir. Lalu ini singkat dari sebuah kalimat atau string. Nah, hubungan parse tree dengan derivasi itu apa? Jadi hubungannya satu parse tree ini merupakan satu struktur sintaks. Jadi mereka merupakan satu kesatuan yang sama. Jadi satu parse tree bisa dibuat leftmost derivation, rightmost derivation, dan juga setiap leftmost ini tiap langkah turunkan terminal ini paling kiri di pohon. Kalau yang rightmost derivation, tiap langkah turunkan non-terminal yang paling kanan di pohon, sesuai dengan namanya. Kalau satu string punya lebih dari satu parse tree, berarti grammarnya ambigu. Seperti yang tadi saya singgung di awal. Kalau satu pohon itu memang boleh ada leftmost dan juga rightmost. Tapi kalau satu pohon itu punya lebih dari satu parse tree, berarti grammar tersebut ambigu. Karena satu grammar harus punya satu parse tree saja. Nah, ini ini adalah ya. Nah, ini yang diungkapkan. Nah, bisa diturunkan ke SS. Jadi kita turun kedua ini bisa diturunkan ke S. Bisa diturunkan juga ke S. Perkataannya ada plus menghubungkan mereka. Di bawahnya tidak bisa ke A. Jadi bisa ke A. Kalau ini bisa turun ke A. Jadi yang apa dari SS ini next jadi beberapa lokasi simpel
Yield regression itu selalu menurunkan binomial unity. Kalau Riemann derivation itu selalu menurunkan yang paling kanan. Nah, parse tree ini merupakan bentuk visual dari derivasi atau penurunan yang menunjukkan struktur sintaks suatu kalimat. Nah, satu parse tree ini mewakili satu struktur kalimat. Tapi kalau suatu grammar ini punya banyak parse tree atau lebih dari satu parse tree, maka grammar tersebut akan ambigu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari terkait proses penyederhanaan grammar bebas konteks. Oke, di sini kita akan belajar tentang proses penyederhanaan bebas konteks. Tujuan dari penyederhanaan grammar sendiri itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu untuk efisiensi, mendapatkan grammar yang lebih ringkas dan optimal. Yang kedua adalah klarifikasi, menghilangkan aturan-aturan produksi yang sampah atau tidak berkontribusi pada bahasa yang dihasilkan. Prinsip utamanya merupakan proses penyederhanaan, tidak boleh mengubah language bahasa yang dihasilkan oleh grammar tersebut jika G adalah grammar awal dan G aksen adalah grammar yang disederhanakan. Maka LG sama dengan LG aksen. Tujuannya sendiri yaitu menghapus variabel atau terminal yang tidak berkontribusi pada pembentukan sentence atau kalimat dalam bahasa. Untuk detail langkahnya, yang ketiga ini adalah simbol tidak berguna tadi, itu dianggap useless jika satu, simbolnya non-produktif, yang dimana variabel yang tidak dapat menghasilkan string yang seluruhnya terdiri dari terminal. Contoh dari A ke A non-terminal, A terminal. Aturan ini rekursif dan tidak pernah selesai menjadi terminal murni. Yang kedua adalah simbol unshreable atau tidak terjangkau. Variabel yang tidak dapat dijangkau diturunkan dari simbol awal, start simbol S. Kita harus menghapus kedua jenis simbol ini. Untuk studi kasus di sini, untuk penyederhanaan grammar, kita akan menyederhanakan grammar G berikut dengan grammar awal G adalah S menuju ke A, B, or A, dan A menuju ke A non-terminal, A terminal, lalu epsilon, dan B menuju ke B non-terminal. Language dari grammar ini secara intuitif adalah A, B. Mari kita buktikan melalui penyederhanaan. Langkah pertama, eliminasi E produksi. Grammar G dari S ke A, B, dan AA terminal ke AA terminal, or epsilon B ke B, kita lakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita temukan produksi epsilon. A ke epsilon ini berarti variabel A adalah nullable. Yang kedua adalah cari semua aturan yang mengandung A di sisi kanan, S ke AB, dan A ke AA terminal. Ganti aturan tersebut dengan dua versi. Satu dengan A asli, yaitu S ke AB, dan A ke A non-terminal A terminal, dan satu tanpa A. Karena A menjadi epsilon, maka S ke B, dan A ke A non-terminal. Lalu yang keempat adalah hapus aturan A ke epsilon. Untuk hasil sementaranya seperti ini. Grammar sementara G1 menjadi S ke AB, A dan juga B, A ke A non-terminal, A ke A dan juga A, dan B adalah ke B sendiri. Untuk langkah kedua, eliminasi produksi unit. Grammar G1, S ke AB dan A, lalu BA ke AA dan AB ke B. Kita temukan produksi unit S ke B. Kita cari semua aturan produksi non-unit. Untuk B, kita temukan B ke B non-terminal. Ganti aturan S ke B dengan S ke B non-terminal. Grammar sementaranya atau G2 menjadi S ke AB, AB, aturan S ke B dan menghentikan S ke B. Lalu A ke AA, or A, dan B ke B itu sendiri. Lanjut, langkah ketiga adalah eliminasi simbol tak berguna. Cek satu produktif. Yang pertama, cek satu simbol produktif yang bisa menghasilkan terminal. B ke B non-terminal itu produktif. A ke A non-terminal juga produktif. Karena A produktif, maka A menuju ke A non-terminal, A terminal juga produktif. Karena A terminal dan A produktif. S menuju ke A or B. Ini juga produktif karena A dan B produktif, sehingga S ke AB juga produktif. Grammar G2. Langkah ketiga adalah kita eliminasi simbol tak berguna dan kita ngecek yang terjangkau. Grammar G2 S ke AB or A or BA ke AA or AB juga ke B. Cek 2. Simbol terjangkau dimulai dari S. Mulai dari S simbol awal S terjangkau. Dari S kita bisa ke A dan B via S ke AB. Maka A dan B terjangkau. Kita juga bisa melihat terminal A dan B. Hasil cek kedua yaitu semua variabel SAB dapat dijangkau. Grammar awal yang diberikan S ke AB
lalu AA ke AA, lalu epsilon B ke B, A ke AA, or epsilon dapat menghasilkan epsilon A, AA, AAA. Ini adalah language A dengan sebanyak A star. Lalu B ke B dapat menghasilkan B, ini adalah language B dengan hasilnya itu adalah B. Lalu S ke A non-terminal dapat menghasilkan AS ke AB dapat menghasilkan language A dan language B. Sehingga hasilnya merupakan A star dengan B. Elemennya itu adalah B, lalu AB, lalu AAB, dan seterusnya. Jadi language dari G sendiri adalah A union B, AB, AAB, dan seterusnya. Grammar G2 yang kita dapatkan yaitu adalah S ke AB or A, or BA ke AA, or AB ke B. Language G2 ini juga menghasilkan language yang sama. Grammar ini sudah sederhana, tidak ada useless symbol setelah langkah 1 dan kedua. Kita coba kasus lain. Contoh kasus kedua menemukan simbol tak berguna. Grammar G3 dari S ke A, or BA ke AA, or CB ke B terminal. Ini non-produktif. C ke D, ini unsharable. Oke, yang pertama kita eliminasi simbol non-produktif. A ke C non-terminal itu produktif. S ke A terminal itu juga produktif. B ke B non-terminal dan B terminal itu non-produktif karena tidak pernah jadi terminal. Hapus B dan semua aturan terkaitnya. Menjadi S ke B dan B ke B non-terminal dan B terminal. Lalu C ke D itu produktif, hasilnya itu menjadi S ke A ke A non-terminal, A terminal, lalu or C, lalu C menuju ke D non-terminal. Eliminasi simbol tidak terjangkau, mulai dari SS terjangkau, dari S kita bisa ke A, dengan A itu terjangkau, dan mana variabel C tidak pernah bisa dijangkau dari S. Hapus C dan aturannya, sehingga hasil grammar akhirnya menjadi G final, yaitu adalah S menuju ke A non-terminal, or A non-terminal, menuju ke A non-terminal, or C. Analisis sebelum dan sesudah tahap 2. Untuk grammar awalnya sendiri, variabelnya itu ada S, A, B, C. Grammar akhirnya menjadi S, A. Aturannya dari S ke A terminal menjadi B saja. Lalu dari A terminal menjadi A non-terminal, A terminal. Simbol non-produktifnya ada B, namun untuk grammar akhirnya itu nggak ada. Simbol tidak terjangkaunya ada C, namun untuk hasil akhirnya juga nggak ada. Language L-nya sebelumnya dari C, AC, AAC menjadi tetap C, AC, dan AAC, dan seterusnya. Kelipatan A lalu diikuti dengan C. Rekap singkat, untuk penyederhanaan CFG adalah proses penting untuk efisiensi dan optimalisasi. Tingkah langkah utamanya adalah eliminasi produksi unit, dan simbol tak berguna. Urutan pengerjaan yang umum adalah epsilon, lalu cek unitnya, lalu cek useless-nya. Tujuan utamanya adalah LG sama dengan LG aksen, di mana G adalah grammar yang jauh lebih ringkas. Seperti itu. Baik, perkenalkan, nama saya Moses Morales Evan, dan di sini saya akan menjelaskan terkait Chomsky Normal Form atau CNF. Nah, suatu grammar bebas konteks dikatakan telah memenuhi CNF jika memenuhi aturan berikut. Pertama, A menghasilkan BC, di mana A, B, dan C adalah non-terminal, dan B dan C tidak boleh merupakan simbol awal yang menghasilkan epsilon atau lambda, kecuali dalam kasus khusus. Dan yang kedua, A menghasilkan terminal A. Dengan demikian, setiap produksi harus berisi tepat 2 non-terminal atau tepat 1 terminal. Langkah pertama, hilangkan epsilon production atau produksi nol. Jadi jika terdapat aturan seperti A menghasilkan epsilon atau lambda, aturan tersebut perlu dihapus. Langkah kedua adalah menghilangkan unit productions. Jadi misalnya ada aturan bentuk A menghasilkan B, diganti dengan semua produksi milik B. Jadi non-terminal tidak boleh menghasilkan non-terminal saja. Lalu langkah ketiga, hilangkan useless productions. Dan langkah keempat, ubah semua right hand side RHS menjadi panjang 1 atau 2. Dan jika ada produksi panjang seperti A menghasilkan A variabel BC, buat variabel baru. Misalnya X menghasilkan A terminal dan A baru menghasilkan variabel XBC. Untuk contohnya, di sini kita memiliki sebuah grammar, yaitu S menghasilkan variabel AB atau terminal A, lalu A menghasilkan terminal A variabel A atau terminal A saja, dan B menghasilkan terminal B variabel B atau terminal B saja. Untuk memenuhi bentuk CNF, terminal yang
muncul bersama variabel harus dipisahkan. Maka kita harus menambahkan variabel baru berupa variabel XA dan XB yang sama-sama menghasilkan XA menghasilkan terminal A dan XB menghasilkan terminal B. Setelah normalisasi dijalankan, maka grammar akan menjadi sebagai berikut, yaitu X menghasilkan variabel AB atau terminal A menghasilkan variabel XA A atau terminal A, B menghasilkan variabel XB, B atau terminal B, dan dua variabel tambahan tadi yaitu XA yang menghasilkan terminal A dan XB yang menghasilkan terminal B. Maka semua produksi sekarang berbentuk A menghasilkan variabel BC atau A menghasilkan terminal A. Selanjutnya ada Gray-Batch normal form. Nah, suatu grammar bebas konteks dikatakan memenuhi Gen F apabila setiap produksi memiliki bentuk non-terminal A menghasilkan A alpha. A adalah terminal dan alpha adalah rangkaian yang mungkin kosong dari non-terminal. Ciri utama Gen F adalah bahwa setiap produksi selalu diawali oleh terminal, sehingga sangat mendukung proses parsing secara top-down. Untuk langkahnya di sini kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah menggunakan grammar yang sudah dalam bentuk CNF. Sebenarnya ini tidak wajib, tapi grammar yang sudah memasuki bentuk CNF biasanya akan lebih terstruktur, maka lebih mudah dioperasikan ke bentuk GNF. Selanjutnya ada mengurutkan non-terminal agar substitusi dapat dilakukan secara sistematis. Kemudian mengubah semua produksi yang diawali non-terminal menjadi produksi yang diawali terminal melalui substitusi yang relevan. Menghilangkan bentuk rekursi kiri apabila muncul selama proses konversi. Dan yang terakhir adalah memastikan seluruh hasil akhir produksi memenuhi bentuk non-terminal A menghasilkan A alpha. Untuk contohnya kita bisa menggunakan bentuk grammar yang sudah kita ubah ke CNF tadi. Dan langkah pertama adalah kita menghilangkan XA dan XB dulu. Kenapa dihilangkan lagi? Karena XA dan XB ini hanya menghasilkan sebuah terminal saja. Jadi sebenarnya sudah bisa tercover dalam 3 aturan produksi, yaitu S menghasilkan AB atau A menghasilkan A atau A, B menghasilkan B atau B. Oke, selanjutnya adalah mengubah semua produksi supaya diawali dengan terminal. Sehingga setelah dilakukan proses tersebut, maka hasilnya akan menjadi S menghasilkan terminal A variabel AB, atau terminal A variabel B, atau terminal A saja. Dan variabel A menghasilkan terminal A variabel A, atau terminal A saja. Dan variabel B menghasilkan terminal B variabel B, atau terminal B saja. Nah, grammar tersebut memenuhi Gen F karena seluruh produksi sudah diawali oleh terminal. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.